Mina, kali ini aku mau bawain dramanya Tante Fukada yang cantiknya mutlak abis dan lawan mainnya adalah Yokohama Ryusei, cowok ganteng yang kemarinan baru aja main di drama adaptasi Nevertheless. Jadi, drama ini nyeritain soal tokoh utama kita, Junko Harumi, yang hidupnya tuh kasihan banget. Bayangin aja, umurnya sudah 32 tahun, tapi rasanya apes terus. Padahal, waktu SMP dan SMA dia itu murid paling pintar dan selalu ranking 1. Sayangnya, semuanya jadi berantakan gara-gara dia gagal masuk Universitas Todai. Sekarang, kerjaannya sebagai guru les di ujung tanduk dan terancam dipecat. Di rumah, diomelin ibunya. Terus karena belum nikah. Dan baru aja episode 1 mulai, udah langsung diputusin pacarnya. Nyesek banget kan? Nah, pas lagi galau-galaunya, dia malah ketemu Kyohei Yuri, seorang anak SMA bandel dengan rambut pinknya yang super nyentrik, yang bikin heboh. Si anak bandel ini nekat minta Junko buat ngajarin dia supaya bisa masuk Universitas Todai. Loh, itu kan universitas yang dulu jadi penyebab hidup Junko gagal. Kira-kira bisa nggak ya guru yang lagi apes ini sukses bikin murid bandel jadi pintar? Ceritanya makin seru, karena bukan cuma si murid bandel yang muncul di hidup Junko, bakal ada 2 cowok ganteng lain yang juga datang meramaikan cerita. Termasuk sepupunya yang sukses dan ternyata udah lama naksir dia. Wah, makin rumit dan seru deh perjalanan cinta Tante Junko. Daripada penasaran, mari kita langsung eksekusi dramanya. Pada episode 1, kita diajak kenalan dulu sama tokoh utama kita, Junko Harumi. Usianya sudah 32 tahun, tapi hidupnya ambiar banget semenjak dia nggak keterima di Universitas Todai. Episode ini dibuka di sebuah taman hiburan, tempat yang seharusnya bikin senang, malah jadi awal mula kesedihan baru. Di sana, Junko langsung diputusin sama pacarnya. Ya sudah, alasannya simpel tapi nyesek. Ya sudah, merasa Junko sama sekali nggak kelihatan senang jalan bareng dia. Duh, baru juga mulai, udah diputusin aja ya, pemirsa. Setelah kejadian pahit itu, adegan pindah ke acara kumpul-kumpul bareng teman-teman lamanya. Di sini, Junko makin kelihatan tertekan. Teman-temannya asik ngobrolin hidup mereka, ada yang sudah menikah, bahkan ada yang belak-belakan ngaku baru aja cerai. Nah, pas giliran Junko ditanya soal cinta, dia dengan sedihnya mengaku kalau di umurnya yang sudah kepala 3 ini, dia bahkan belum pernah sekalipun merasakan jatuh cinta. Teman-temannya sampai kaget. Pemirsa, mereka jadi ngingetin Junko, padahal dulu pas SMP dan SMA, dia itu murid paling pintar, selalu ranking 1. Tapi sekarang, hidupnya seolah terjun bebas dari puncak kesuksesan, seperti jatuh dari singgasana, langsung ke karpet. Penderitaan Junko nggak berhenti di situ. Di rumah, ibunya adalah sumber tekanan terbesar. Setiap hari, Junko diomelin karena belum menikah dan gak punya pekerjaan yang bisa dibanggakan. Ibunya bahkan terang-terangan bilang kalau dia malu punya anak perempuan seperti Junko. Omelan itu makin menjadi-jadi saat ibunya membanding-bandingkan Junko dengan sepupunya, Masashi, yang sukses lulus dari Universitas Todai. Ternyata semua ini berakar dari masa lalu. Ada kilas balik ke tahun 2003. Saat Junko gagal masuk Universitas Todai. Ibunya yang sudah berharap sangat tinggi, begitu kecewa dan marah sampai menamparnya. Sejak saat itulah Junko harus hidup dengan senyum palsu setiap hari, berpura-pura baik-baik saja untuk menutupi kegagalannya. Kegagalan dan tekanan inilah yang membuatnya tumbuh menjadi wanita dewasa yang kaku dan tidak pernah mengenal cinta di tempat kerjanya sebagai guru les di sebuah bimbingan belajar. Nasib Junko juga di ujung tanduk. Bosnya sudah memberi peringatan keras akan memutus kontraknya jika tidak ada kemajuan. Puncaknya, seorang murid secara terang-terangan meminta untuk ganti guru karena merasa tidak akan bisa sukses jika diajar oleh Junko. Di titik ini, Junko sudah pasrah dan merasa dirinya akan segera menjadi pengangguran. Di tengah kegalauannya, Junko beberapa kali berpapasan dengan segerombolan anak SMA yang bandel. Salah satunya yang paling mencolok adalah Kyohei Yuri, si rambut pink. Pertama kali bertemu, geng ini iseng menggoda Junko dari belakang, tapi langsung kaget dan memanggilnya Paisen, kakak senior, saat sadar Junko jauh lebih tua. Di lain waktu, saat Junko sedang bermain dengan anjingnya, dia melihat geng Kyohei sedang dirazia oleh petugas keamanan karena dicurigai masih di bawah umur. Junko yang merasa kasihan, secara spontan membela mereka dengan mengaku sebagai pelatih mereka. Aksi ini berujung pada kejar-kejaran seru, di mana Junko ikut lari terbirit-birit sampai punggungnya sakit. Dari obrolan setelahnya, Junko tahu kalau Kyohei ternyata bekerja paruh waktu secara diam-diam untuk bisa hidup mandiri. Junko merasa kalah.
Di usianya yang 32 tahun, dia masih pengangguran dan tinggal di rumah orang tua. Dalam keadaan terpuruk, Junko bertemu dengan sepupunya yang sukses, Masashi. Masashi mencoba menghibur Junko, tapi dengan caranya yang aneh dan sok pintar, pakai teori-teori rumit soal pengangguran. Masashi, yang ternyata sudah lama naksir Junko, mencoba mengajaknya kencan. Tapi karena gugup, omongannya jadi berbelit-belit. Junko yang polos malah salah paham dan mengira Masashi mau mengenalkannya pada seorang teman pria. Dengan gembira, dia berterima kasih dan langsung pulang, meninggalkan Masashi yang kebingungan. Keesokan harinya menjadi momen penentuan bagi Junko. Dia harus menghadapi calon murid baru di tempat lesnya, yang ternyata adalah Kyohei Yuri. Kyohei datang bersama ayahnya, seorang pejabat penting yang sangat sombong. Di depan Junko, ayahnya menghina Kyohei habis-habisan, menyebutnya beban bagi masyarakat dan parasit. Mendengar penghinaan yang mengingatkannya pada perlakuan ibunya sendiri, Junko tidak tahan lagi. Dia meledak. Dia membela Kyohei mati-matian, menyuruhnya untuk memberontak, melawan, dan jangan pernah menjadi orang dewasa yang membosankan seperti dirinya. Setelah aksi nekatnya itu, Junko sadar dia pasti akan dipecat kali ini. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Kyohei ternyata sangat terkesan dengan keberanian Junko. Dia menyusul Junko dan membuat permintaan yang mustahil. Bisakah kamu mengajariku agar bisa masuk Universitas Tokyo? Awalnya, Junko menolak mentah. Dia merasa dirinya adalah seorang pecundang yang pernah gagal, jadi tidak mungkin bisa membantu orang lain berhasil. Tapi Kyohei tidak menyerah. Dia justru marah dan menantang Junko, bahkan mengatainya jalang sialan karena merasa Junko meremehkan tekadnya hanya karena kegagalan masa lalunya. Kata-kata kasar itu justru menjadi tamparan yang menyadarkan Junko di kesempatan lain. Saat Junko sedang makan bersama teman-temannya dan Masashi, geng Kyohei juga muncul di restoran yang sama. Dari obrolan teman-teman Kyohei, terungkap bahwa Kyohei menjadi pemberontak dan mengecat rambutnya menjadi pink setelah ayahnya melarangnya bergaul. Sebuah kisah yang sangat mirip dengan hidup Junko yang juga dikekang oleh orang tuanya. Akhirnya, hati Junko luluh. Kyohei menemuinya lagi, menunjukkan bahwa dia sudah berusaha belajar sendiri dan hanya butuh bantuan Junko untuk pelajaran bahasa Inggris. Melihat kesungguhan itu, Junko membuat keputusan besar. Dia menelepon Masashi dan membatalkan janji kencannya untuk mulai mengajar. Kyohei. Episode ini ditutup dengan Junko yang kembali ke tempat lesannya dengan semangat baru. Dia memohon kepada bosnya untuk diberi kesempatan kedua, bukan sebagai guru biasa, tetapi sebagai guru yang akan menjalankan misi mustahil, meluluskan Kyohei Yuri, siswa bandel dari SMA Selatan, ke Universitas Tokyo. Bosnya, meskipun ragu, akhirnya setuju. Junko yang selama 32 tahun merasa hidupnya hampa dan membosankan, akhirnya menemukan sesuatu yang seru dan menantang, sebuah tujuan hidup baru.